Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Jangan lupa ya, persiapkan buku dan alat tulis. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Coba perhatikan hewan-hewan berikut ini. Di bawah ini ada gambar burung, kuda, kemudian ada ayam, sapi, lebah, dan juga ada gambar kambing. Nah, sekarang coba diskusikan bersama ayah ataupun bunda tentang manfaat dari hewan-hewan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menjelaskan isi dongeng, menemukan isi dongeng, dongeng fabel, menemukan pesan dari dongeng bergambar, menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Untuk memahami isi dongeng, kita bisa membacanya dengan secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita membahas materi tersebut, kita akan mencoba mereview atau membahas manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tadi anak-anak kan sudah mencermati gambar hewan. Tadi ada gambar burung, kemudian ayam, kambing, sapi, lebah, kupu-kupu, dan kuda. Oke, yang pertama kita bahas tentang manfaat burung. Salah satu manfaat burung yaitu burung membantu proses penyerbukan bunga karena mereka dapat memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Contoh burung tersebut adalah burung kolibri. Kemudian burung pemakan buah membantu menyebarkan biji. Contohnya kepodang, kutilang, robin, dan lain-lain. Kotoran burung juga bisa digunakan sebagai pupuk. Sebagai pengendali hama. Nah, burung juga bermanfaat sebagai pengendali hama sawah ataupun kebun. Contohnya burung cendet. Kemudian manfaat ayam. Ayam dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan. Bulunya bisa digunakan sebagai kemucing atau solak. Kemudian manfaat kambing dan sapi. Dagingnya sebagai sumber energi yang baik bagi tubuh. Susunya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian manfaat lebah dan kupu-kupu. Membantu proses penyerbukan tanaman sehingga menghasilkan buah. Jika pohonnya berbuah, maka buahnya bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan manusia. Selanjutnya, manfaat lebah juga madunya bermanfaat bagi kesehatan. Dan yang terakhir, manfaat kuda. Kuda biasanya dimanfaatkan sebagai tunggangan. Banyak orang yang memanfaatkan kuda sebagai tunggangan untuk menempuh jalan yang sulit. Misalnya saja ketika menjelajahi hutan ataupun gurun pasir. Kemudian kuda juga digunakan sebagai olahraga pacuan kuda. Selain itu, biasanya diambil susunya juga untuk kebutuhan makanan atau minuman manusia. Nah,
Itu ya manfaat beberapa hewan yang baik untuk kehidupan manusia. Nah, sebelum kita belajar memahami isi dongeng, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Untuk memahami isi dongeng tersebut, kita bisa menggunakan kalimat tanya. Masih ingat ya? Kalimat tanya itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan satu lagi yaitu berapa. Untuk memudahkan kalimat tanya, kita bisa menggunakan istilah atau singkatan adik Simba. A untuk kata apa. Nah, untuk kata apa biasa digunakan untuk menanyakan suatu benda atau suatu peristiwa. Di mana? Untuk menanyakan lokasi atau tempat. K, kapan? Untuk menanyakan waktu suatu peristiwa yang sudah lalu atau yang akan datang. Siapa? Untuk menanyakan seseorang yang terlibat di dalam teks atau kalimat yang Anda susun. M. Mengapa? Untuk menanyakan penjelasan terhadap terjadinya suatu peristiwa. B. Untuk bagaimana dan berapa. Berapa? Untuk menanyakan penjelasan jumlah. Bagaimana? Untuk menanyakan cara prosedur suatu kegiatan atau proses mengenai suatu peristiwa. Oke, di bawah ini ada contoh dongeng fabel. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan fabel? Oke, tepat sekali. Fabel adalah cerita yang membahas tentang kehidupan binatang atau hewan. Jadi intinya dongeng atau cerita di mana tokoh utamanya adalah hewan. Nah, ini ada contoh dongeng fabel yang berjudul Caca yang Rendah Hati. Coba kalian baca dengan teliti dan cermat untuk berlatih menemukan isi dongeng. Kemudian kita coba analisis menggunakan kalimat tanya. Nah, untuk menemukan isi dan menjelaskan tentang dongeng yang berjudul Caca yang Rendah Hati, Ananda bisa didampingi ayah dan bundanya di rumah untuk membaca cerita dengan cermat dan teliti agar bisa menemukan isi dongeng. Nah, untuk dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan bacaan fabel yang berjudul Caca yang Rendah Hati, yang pertama, apa yang terjadi dengan Petra ketika mendekati garis akhir? Kemudian, di manakah tempat pertandingan dilaksanakan? Mengapa Petra bisa menabrak cabang anggur dan terjatuh? Siapakah tokoh yang terdapat dalam dongeng? Kapan adu kecepatan antara Caca dan Petra dilaksanakan? Bagaimana sikap Caca melihat Petra yang terjatuh? Dan jangan lupa ya, yang terakhir, pesan apa yang terdapat di dalam dongeng tersebut? Menemukan pesan dari dongeng atau cerita bergambar.
Ayo, ingat kembali. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Selain itu, kita juga dapat membuat gambar dari sebuah dongeng. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar tersebut merupakan rangkaian cerita yang dijadikan gambar. Rangkaian cerita yang dijadikan gambar dapat disebut juga cerita bergambar. Jadi, coba amati gambar di bawah ini dengan cermat dan teliti. Kemudian, coba kalian ceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Bisa dibantu dengan ayah bunda di rumah ya. Nah, setelah kalian mengamati dan melihat gambar dalam dongeng tersebut, untuk dapat menuliskan cerita, kamu harus memperhatikan gambar dengan teliti. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: yang pertama, tokoh dalam gambar; yang kedua, latar tempat dan waktu pada gambar; yang ketiga, ekspresi tokoh pada gambar; dan yang terakhir, suasana pada gambar. Nah, selanjutnya, menyampaikan pesan dari fabel dengan bermain peran. Berikut ini adalah contoh dongeng fabel yang berjudul Balas Budi Harimau. Dongeng memiliki pesan untuk para pembacanya. Kita dapat menemukan pesan tersebut setelah memahami isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng jika membaca dongeng dengan cermat. Unsur-unsur dongeng yaitu tema, alur, tokoh, latar, amanat, dan sudut pandang. Memahami isi dongeng dapat membantu kita untuk memperagakan dongeng. Catatlah unsur-unsur yang ada, pahami tema, alur, dan penokohannya. Berlatihlah hingga kalian dapat memeragakan dongeng dengan baik. Dongeng yang diperagakan dengan baik akan mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Ananda di rumah bisa belajar bermain peran bersama ayah dan bunda agar bisa menyampaikan pesan dari fabel. Demikian materi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit. Jangan lupa juga ya, selalu rajin mengerjakan latihan soal yang ada di buku tematik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.